Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan saya di Mistal Jana dari Padang. Baik, silahkan Ibu bisa langsung bertanya dengan Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Buya, saya ingin bertanya bagaimana penafsiran Buya Yahya di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31, dan apa kaitan ayat tersebut Ayat Al-Ahzab berapa? sama Qadar Buya? Al-Ahzab berapa? Ayat 59 Terus dan pertanyaannya apa? surah An-Nur ayat 31. Waduh, ini muka majelis tafsir baru ini kayaknya. Terus. Iya Buya, untuk skripsi Buya. Untuk skripsi Buya. Apa lagi? Gimana? Cukup? Saya ulangi ya Buya. Ya. Bagaimana penafsiran Buya Yahya di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31, dan apa kaitan ayat tersebut sama cadar Buya? Ahzab 50. Ya Allah. Intinya masalah cadar, sebelum kita buka ayatnya, nah kita tidak hafal. Cadar adalah jelas kemuliaan. Cadar adalah agama. Jangan dianggap cadar adalah adat seperti sebagian orang berkata begitu. Ingat, cadar adalah agama. Perbedaan ulama masalah cadar, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jelas? Jangan seperti sebagian orang ingin mencoba merendahkan cadar. Seolah-olah ini adalah tradisi, ini semuanya. Bahkan ada yang mengatakan, naudzubillah, dan saya masih ingat orang itu. Namanya juga masih ingat sampai hari ini, karena begitu jeleknya akhlaknya orang itu mengatakan, kenapa kok perempuan Arab pakai cadar? Katanya apa, memang orang Arab itu syahwatnya besar, belingsatan matanya. Kurang ajar ini orang. Dia sudah rasis begitu. Sudah begitu ini digelari di negeri kita ini sebagai orang yang paling terbuka, dia cinta damai. Dia rasis begitu, jelekin Arab begitu, gak sadar. Kita tidak pernah pusing dengan bajunya orang di Amerika, di Belanda, di Inggris. Nggak usah nyebut bangsa dan suku. Ini adalah gerakan-gerakan begini. Kalau memang ada orang pakai cadar kemudian ngebom, itu bukan salah cadarnya. Cadar nggak bisa ngebom. Anda ini pakai orang pakai kopiah putih, seakan kopiah putihnya berarti dangkal betul orang ini memahami kopiah putih. Tidak cerdas lagi, katanya pemikir dia, katanya ustadz, katanya orang masya Allah. Ini ustadz, masa? Coba Anda bisa dari mana pemahaman Anda? Gara-gara ada orang pakai kopiah putih ngebom jeder langsung semua kopiah putih adalah pengebom. Ini kan gila. Gara-gara ada orang pakai cadar ngebom lalu dikatakan yang bercadar ngebom semuanya. Ini kan salah. Ilmiah dong, bicara ilmu secara ilmu. Memang anak-anak kita tidak kita wajibkan pakai cadar, dan kita karena ada pendapat yang mengatakan cadar tidak wajib. Yang penting tolonglah bajunya adalah baju yang benar, menutupi lekuk-lekuk tubuh dan sebagainya, sudah cukup. Berapa tadi? Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan ulama mengatakan yang gede, yang besar, yang besar. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, jangan kebawa dengan bahasa-bahasa yang didengar oleh mereka. Kalau Anda pakai cadar, nah, maka ini masalah cadar. Jadi orang pakai cadar bagian daripada agama itu. Menjalankan agama. Kita sanjung yang bercadar. Dan jujur kalau orang pakai cadar lebih enak kita.
Kalau ngomong dengan orang bercadar, kita tidak usah tidak terlalu pusing-pusing buang muka dan sebagainya. Atau menjaga itu gampang, karena sudah terjaga. Cuman memang ada kecongkaan beragama yang sudah pakai cadar tuh melihat yang tidak pakai cadar kalau ahli neraka. Ini ya penyakit juga nih manusia aneh begini nih. Ini ada orang congkak begitu. Berarti ini dua kutub ekstrim. Yang nggak cadaran menganggap cadar adalah nggak benar, yang cadaran menganggap yang belum bercadar kayak ahli neraka. Ini sama-sama kutub ekstrim. Ya nggak benar. Kalau kita melihat orang bercadar, alhamdulillah, dia lebih menjaga dirinya. Aman dia. Aman dia. Ya. Aman. Kemudian tolong yang sudah bercadar, jika Anda melihat orang yang tidak bercadar, selagi dia sudah menutup, alhamdulillah dia tidak melanggar syariat menurut sebagian ulama. Ini kecongkaan beragama itu juga jauh lebih besar, itu kan kelas iblis itu. Gara-gara sudah bercadar, lalu mengatakan yang tidak cadar soal neraka. Kan iblis, ana khairun minhu. Ini salah. Yang menyalahkan cadar juga nggak benar orang agama kok. Sampai bermacam-macam upaya mengatakan tradisi Arab dan sudahlah Pak. Kalau Anda tidak bisa mencadari istri Anda, ya biarin diem dong, nggak usah nyalain cadar. Ini orang kok aneh-aneh. Ulama sudah jelas mengatakan dari masa ke masa itu sudah jelas. Yang bercadar, tidak bercadar, ini adalah semuanya adalah menjalankan bentuk syariat. Selesai. Memang ada kutub modelnya, ada dua model ini. Sehingga kita masuk suatu kampung, gara-gara orang itu bercadar, langsung, wah ini teroris. Teroris. Walhasil nih. Sementara kita juga pernah mendengar, yang pakai cadar pasal dengan kesombongannya suaminya. Apa itu kiai? Katanya kiai gede. Tapi istri anaknya nggak pakai cadar. Ya Ustadz. Saya punya guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun mengatakan, kalau kamu melihat kebiasaan baik di Hadramaut, tidak semuanya bisa kau terapkan di negerimu. Cuman kita bersyukur kepada adik-adikku semuanya, putri-putriku semuanya. Kalau mau pakai cadar, enggak. Alhamdulillah. Yang tidak pakai cadar, tapi tolong. Yang penting bajunya benar, selesai. Ada pun ayat yang ditanyakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sebelumnya ada ayat sebelumnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Hei kaum pria, jaga matamu, jangan jelalatan deh ngelihat perempuan. Namanya aurat nadhar. Sekucur tubuh perempuan tidak boleh kita melihat. Biarpun dalam keadaan, kecuali dalam keadaan transaksi sepintas saja. Kalau kita sudah melihat perempuan lalu perhatikan, oh alisnya, oh matanya, hidungnya sudah haram. Sama. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Hei para perempuan, wanita-wanita, tutup matamu, jaga matamu. Ngelihat laki-laki juga nggak boleh sekujur tubuhnya, kecuali untuk hajat tertentu, belajar mengajar. Untuk transaksi jual beli, tapi kalau sudah mulai mengamati, oh kumisnya, oh seperti itu. Ini adalah masalah. Ini jenis aurat yang ketiga. Ayat ini adalah aurat yang ketiga. Aurat kan kita bagi aurat fisolati, aurat nadhar, aurat sitir. Yang sitir harus ditutup. Kita semua wajib menutup sesuai dengan aturan. Kalau laki-laki begini perbanding. Kalau nadhar semuanya. Laki-laki tidak boleh lihat perempuan. Apalagi naudzubillah, aurat besar atau ini laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau suami istri tidak ada aurat di antara suami dengan istri, beda. Ada pembahasan masalah aurat. Baik. Ayat satu lagi tadi. Baik, Masya Allah. Baik, yang mendampingi kita kayaknya lagi tidur, biarkan saya. Halas, Masya Allah. Cukup insya Allah fahaman seperti itu. Ya, masalah cadar. Kita kayaknya mengarah ke sana. Kayaknya mendengar bicara isu-isu tentang cadar dan sebagainya. Tolong yang bercadar, wahai adik-adikku yang bercadar, bersyukurlah kepada Allah karena engkau telah bisa bercadar. Jangan rendahkan orang yang belum pakai cadar. Yang belum pakai cadar, kalau belum bisa pakai cadar nggak ada masalah. Berbanggalah tapi dengan perempuan yang sudah pakai cadar, karena dia berusaha untuk lebih bagus. Bahkan wahai adik-adikku yang sudah bercadar dan sudah menutup aurat pakai
jilbab, pakai kerudung. Jika kita melihat saudari kita yang masih belum menutup aurat, pakai celana, pakai rok pendek dan sebagainya, pandanglah mereka dengan kasih sayang. Jangan sombong, jangan congkak dalam beragama. Pandang dengan kasih sayang. Doakan dengan doa kebaikan. Ajak dengan penuh kelembutan dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.